Bab 16 Kristal Surgawi. Zhang Dajiang berlari ke kamar sesama murid dan berteriak, 4 tetua badai. Saudara-saudara, ini adalah 4 tetua badai. Saat keempat tetua badai turun, suara pedang yang keras sepertinya memenuhi langit. Sekte agama iblis yang diam meledak dalam aktivitas. Semua sekte melengkapi senjata mereka dan dengan canggung meninggalkan area latihan mereka dengan cara yang sangat malu. Saat seseorang menatap ke langit, ada hampir 100 orang dengan pedang yang menjulang tinggi. Orang-orang ini semua berpakaian mewah dengan baju besi yang rumit, dengan pedang ki membungkus seluruh tubuh mereka. Mereka dengan bangga mengabaikan lembah seperti peri. Cahaya menyinari mereka dan membuat mereka tampak menakjubkan bagi para murid di bawah. Sekte agama iblis menjadi ketakutan. Ada situasi. Cepat, aktifkan pesonanya. Peringatan. Bersiaplah untuk bertemu musuh. Peringatkan kepala sekolah. Orang-orang dari sekte agama iblis mulai berteriak dengan panik. Tersembunyi di balik bayang-bayang, Suyun menatap langit dan diam-diam berbisik, apakah ini kekuatan seni pedang? Seni pedang dan seni pedang tanpa batas itu terpisah dari dunia. Teknik ini hanya membutuhkan transmisi ki pedang ke seluruh tubuh untuk menghasilkan pedang yang melonjak. Mereka hanya menguasai ujung seni pedang. Inilah yang disebut seni pedang mereka. Dibandingkan dengan seni pedang tanpa batas, teknik mereka hanyalah permainan anak-anak. Setelah Suyun mendengar ini dalam pikirannya, dia tetap diam dan berbalik untuk pergi. Segera, sekte agama iblis mulai mengaktifkan berbagai pesona. Sejumlah besar cahaya kuat melilit bangunan sekte agama iblis. HMPH, serangga yang tidak penting. Di langit, seorang pria dengan rambut putih panjang berkibar tertiup angin mencibir. Kemudian, tangannya mulai terbungkus oleh pedang ki dan menebas ke arah formasi roh yang mengelilingi bangunan. Menabrak, ledakan, dengan hanya serangan tangan kosong, dia mengirim ki pedang sabit raksasa ke dalam formasi. Ki pedang ekstrim, seperti parang langsung menuju formasi. Seketika, formasi hancur dan ki pedang sabit terus berjalan. Akhirnya, itu menabrak tanah dan membentuk kawah besar. Kekuatan sejati. Setiap orang yang melihat acara ini hanya memiliki 2 kata itu di benak mereka. Langkah ini menyebabkan moral sekte agama iblis anjlok secara drastis. Pada saat itu, di dalam area kepala sekolah agama iblis. Mengerikan. Masalah besar. Kepala sekolah, ada masalah besar. Sesosok-sosok bergegas masuk ke ruang utama kepala sekolah dengan panik. Di dalam, seorang pria dan wanita hanya bisa menghentikan hubungan cinta mereka saat ini dan melihat pria yang baru saja masuk. Seorang individu yang sangat kelebihan berat badan dengan kepala besar dan tahun-tahun besar berbalik menghadap pria itu. Seorang wanita muda yang cantik turun dari tubuhnya. Keduanya telanjang, tetapi mereka berbalik menghadap individu yang baru saja masuk. Mereka tidak benar-benar tampak malu dan hanya wanita muda yang menutupi dirinya dengan beberapa spray. Tuan pedang yang luar biasa. Kepala sekolah sekte agama iblis mengerutkan kening dan menatap individu pucat itu untuk bertanya, mengapa lu begitu ketakutan? Kepala sekolah, di luar, ada banyak ahli, kau harus melihat. Situasi di luar tidak ada harapan. Pria itu berkeringat peluru saat dia mengatakan ini. Kepanikan terlihat jelas di matanya. Tidak berguna, dengan hanya beberapa ahli, apa yang lu takutkan? Kumpulkan semua orang dengan cepat dan bersiaplah untuk menyerang musuh. Mari kita lihat siapa yang cukup berani untuk datang ke sini untuk melawan sekte gue. Kepala sekolah dengan jijik mencibir dan mengenakan pakaiannya. Dia langsung menuju ke arah keributan di dekat tempat latihan. Utusan itu hanya menundukkan kepalanya dan tetap di dalam ruangan. Hanya setelah kepala sekolah pergi, dia mengangkat kepalanya. Wajah panik yang dia miliki segera dihapus dari wajahnya. Dengan matanya yang cepat, dia dengan cepat mulai memeriksa kamar kepala sekolah. Ruangan ini tidak jauh lebih baik daripada aula utama istana. Meskipun demikian, itu masih ditutupi dengan cat emas cemerlang, tiang-tiang yang kuat dan tempat tidur besar, yang lebarnya hampir 5 meter. Saat ini, istri kepala sekolah Zheng Mei tetap di atas tempat tidur, dan berspekulasi tentang tindakan utusan muda itu. Anak kecil, lu benar-benar tampan, apakah lu baru di sekte ini? Istri kepala sekolah terkekeh ringan, memperlihatkan paha putihnya membuat godaan tak terhindarkan. Namun, pria itu bahkan sepertinya tidak mendengar kata-katanya. Dia langsung menuju meja di samping tempat tidur,
tetapi sepertinya hanya mencari sesuatu. Diabaikan. Tubuh telanjangnya diabaikan. Istri kepala sekolah tiba-tiba menjadi marah. Namun, pria ini dengan cepat membuka dan menutup laci dan mengeluarkan satu barang dari harta yang dia temukan. Itu adalah kotak harta karun kecil yang berisi kristal surgawi. Saat tinjunya mendekati Suyun, dia dengan cepat melepaskan perkamen dari cincin spasialnya dan memblokir pukulan dari pemimpin wanita menggunakan perkamen itu sebagai perisai. Sebuah perkamen. Istri kepala sekolah terkejut. Tidak menunggu respon shock istri kepala sekolah, cahaya terang terpancar dari perkamen. Kemudian bayangan kabur dari sepasang telapak tangan tua menjulur keluar dari perkamen dan bertabrakan dengan pukulan telapak tangan istri kepala sekolah. Ledakan, serangan telapak tangan keempat, suara gemuruh yang dipancarkan. Segudang serangan roh seperti pedang langsung menyebar ke seluruh tubuh istri kepala sekolah. Seluruh tubuhnya segera dipenuhi dengan luka. Puci, TL, suara tebasan, jika lu punya yang lebih baik, katakan padaku. Istri kepala sekolah baru saja jatuh ke tanah dan batuk darah. Sejumlah besar luka pedang mulai muncul di sekujur tubuhnya. Dia bahkan sulit untuk bangun. Karena dia melihat alam kultivasi murid yang lemah, dia telah meremehkannya sehingga dia menderita luka besar dan kerugian. Aku tidak berpikir bahwa para tetua hanya berjumlah sebanyak ini. Suyun tetap tenang dan bahkan tanpa melirik istri kepala sekolah, dia berbalik untuk pergi. Memanfaatkan semua kirohnya hingga batasnya, dia jatuh dari sisi jendela dan melompat keluar. Dia dengan cepat pergi. Dan sekarang, saatnya untuk berlatih di luar. Sekte Pedang Abadi, gue tidak pernah peduli dengan kalian. Mengapa lu ingin datang ke sini dan mengganggu gue? Kepala sekolah Sekte Agama Iblis berwajah pucat menengadah ke langit dan berteriak. Kamu orang keji, dengan mengandalkan lembah bulan sabit, lu telah melakukan segala macam tindakan keji dan telah menjadi momok dunia. Sekte Pedang Abadi telah menentukan bahwa sekte ini harus dimusnahkan dari muka dunia. Hari ini, gue telah menemukan tindakan keji yang telah lu lakukan, bagaimana gue bisa membiarkan sekte ini ada? Seorang tetua dari 4 tetua badai berkata dengan dingin. Bah, kepala sekolah meludah dan dengan cepat tertawa terbahak-bahak, keadilan apa yang lu miliki untuk membasmi sekte agama iblis? Lu adalah seorang munafik. Jangan berpikir bahwa gue tidak tahu, bahwa lu hanya ingin mencuri kristal surgawi gue. Wajah para tetua badai sedikit mengernyit, tetapi segera kembali normal. Kemudian seorang penatua memutuskan bahwa ini adalah negosiasi yang cukup dan dengan keras berteriak, bunuh semua orang, jangan biarkan siapapun melarikan diri. Ya Pak, bab 17 berjuang dan kabur. Kristal surgawi telah menghilang. Dengan marah, kepala sekolah menjambak rambut istrinya dan meraung, apa yang terjadi? Di mana kristal surgawi gue? Idiot, pembawa pesan itu, palsu. Dia hanya bersiap untuk mengambil keuntungan darimu dan mencuri kristal surgawi. Istri kepala sekolah yang lemah menjawab. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang murid pemula roh. Apakah lu mencoba untuk menipu gue? Kepala sekolah tidak percaya apa yang dikatakan istrinya. Alam istrinya lebih tinggi dari Suyun dengan banyak tingkatan. Bagaimana dia bisa salah mengira tingkat kultivasi Suyun yang sebenarnya? Meskipun istrinya tidak maha kuasa, tetapi dia seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan seorang murid pemula roh. Terlebih lagi, seorang pria datang ke kamarnya hanya untuk menipu dia. Beraninya dia, istrinya tetap diam. Sampah, kepala sekolah yang marah baru saja membanting istrinya ke tanah. Saat dia berdiri kembali, dia menganalisis ruangan. Matanya tertuju pada jendela yang pecah. Kamu tidak akan bisa pergi jauh. Begitu kepala sekolah mengatakan ini, dia menoleh ke arah Suyun. Namun, saat itu, pedang roh yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan suara jeritan pedang memenuhi ruangan. Mari kita lihat di mana lu bisa lari. Seorang pria dengan satu pedang sendirian membantai jalannya ke kamar. Suara pedang yang memekik segera memenuhi seluruh ruangan. Brengsek, mata kepala sekolah menjadi merah saat dia menatap yang lebih tua. Tanpa kristal surgawi, akan sangat sulit untuk berurusan dengan penatua badai. Tercela, lu bahkan berani mencuri kristal surgawi gue. Lu benar-benar tidak tahu malu. Kepala sekolah dengan dingin berteriak. Dicuri, alis penatua badai berkerut. Baik, tidak masalah jika gue tidak memiliki kristal surgawi.
gue akan membiarkan lu mengalami kekuatan seni iblis-iblis tertinggi. Setelah dia selesai berbicara, kepala sekolah pergi ke arah tetua badai. Pada saat ini, ledakan meletus dari para murid Sekte Pedang Abadi. Penatua Naga tiba. Luar biasa, Sekte Agama Iblis akan dibasmi hari ini. Suara-suara itu terus berlanjut. Semua dari mereka sangat gembira. Saat ini, di tempat lain di Crescent Valley, Suyun yang terengah-engah dengan cepat melarikan diri. Hahaha, ini benar-benar kristal surgawi. Ini benar-benar kristal surgawi. Wah, lu baru saja menang besar. Hahaha, tetua pedang itu tertawa terbahak-bahak. Kali ini, gue harus berterima kasih padamu atas bantuanmu. Tetua pedang itu tertawa terbahak-bahak. Kali ini, gue harus berterima kasih padamu atas bantuanmu. Suyun perlahan bernapas saat dia melarikan diri ke jalan setapak. Aku hanya membantu sedikit. Yang paling penting adalah lu cukup berani. Lu fokus di hati lu. Kalau tidak, lu tidak akan pernah mencapai ini. Penatua pedang tertawa. Aku benar-benar sangat beruntung. Suyun mulai melambat untuk beristirahat. Dengan kedatangan para tetua dan murid Sekte Abadi, mereka sepenuhnya memaksa Sekte Agama Iblis untuk fokus pada mereka. Semua perhatian tertuju pada konfrontasi dan dengan skill sword stealth, gue dengan mudah berhasil lolos. Bagaimana jika lu tidak lolos? Kalau begitu gue tidak akan bisa mendapatkan kristal surgawi. Jika dia bisa melihat melalui penyamaranku, maka gue akan segera melarikan diri. Di luar, dengan bantuan sesepuh Sekte Pedang Abadi, mereka dapat melindungiku dan membiarkanku melarikan diri. Lalu bagaimana lu tahu bahwa kepala sekolah Sekte Agama Iblis akan memeriksa situasinya, daripada langsung menyerangmu? Ini hanya analisis gue tentang kepala sekolah Sekte Agama Iblis. Analisis? Ya, analisis sederhana dari kepala sekolah Sekte Agama Iblis. Jika kepala sekolah benar-benar jahat, maka dia akan memiliki kebiasaan. Salah satu kebiasaan itu adalah berkelahi dan lari. Jika kristal surgawi berada di luar, itu akan melepaskan aura yang kuat. Para tetua badai pasti akan merasakan auranya. Menurut lu apa yang akan dilakukan tetua badai? Nah, jika mereka bisa, mereka akan mengambilnya. Tetapi jika kepala sekolah memilikinya, itu akan berbeda. Kepala sekolah akan menilai situasi terlebih dahulu. Jika dia bisa membunuh tetua badai, dia akan menyelamatkan kristal surgawi. Jika tetua badai terlalu kuat, maka dia akan langsung mengkonsumsi kristal surgawi. Kristal surgawi memancarkan aura agung, yang mampu mendominasi banyak aura harta karun lainnya. Oleh karena itu kepala sekolah yang jahat mungkin akan memilih untuk memasukkannya ke dalam kotak untuk menyembunyikannya. Wah, jika dia tidak meletakkannya di dalam, tetapi menyimpannya. Dengan dia, apa yang akan lu lakukan? Penatua pedang bertanya. Maka itu hanya takdir. Dengan pertarungan pedang antara tetua badai dan kepala sekolah Sekte Agama Iblis, gue tidak akan bisa bersaing untuk mendapatkan kristal surgawi. Bahkan jika kebetulan terjadi dan gue berhasil, gue khawatir gue akan dikejar oleh murid-murid dari Sekte Pedang Abadi dan Sekte Agama Iblis segera. Lalu mengapa lu bahkan membutuhkan Elite Sword Set Immortal? Jika mereka tidak datang, bagaimana gue bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta ini? Belum lagi, mereka mungkin akan membasmi Sekte Agama Iblis. Setelah mereka berhasil, tidak ada satupun dari Sekte Agama Iblis yang akan keluar untuk membunuhku. Aku tidak pernah berpikir bahwa tetua Sekte Pedang Abadi yang terkenal di dunia akan digunakan oleh anak sepertimu. Aku tidak menggunakannya, itu hanya persimpangan kepentingan. Mereka ingin menghancurkan Sekte Agama Iblis dan gue ingin mendapatkan kristal surgawi. Kami berdua menang. Jika rencana lu tidak berhasil, apa yang akan lu lakukan? Sebuah kesalahan bisa merenggut nyawamu, tahu? Rencana itu melibatkan banyak keberuntungan. Tetapi bahkan jika hanya ada 1% peluang, gue akan tetap mencobanya. Penatua pedang terkejut, lu terlalu berani, apakah kristal surgawi bahkan layak untuk hidupmu? Jika gue tidak menyelesaikan ini, hidup atau mati, tidak akan ada bedanya, tapi gue tidak punya banyak waktu lagi. Mata Suyun berkontraksi dan menatap keluar. Penatua pedang diam-diam mengerti apa yang dimaksud Suyun. Suara tetua pedang masih lemah karena kelelahan Kiro. Meskipun tetua pedang hanya tinggal di luar sebentar, dia sangat merasakan efeknya. Wah, gue tidak bisa tinggal di luar lagi. Luangkan waktu untuk belajar dan menjaga dirimu sendiri.
kata Penatua Pedang sambil menghilang. Senior, hati-hati. Setelah Suyun selesai, dia terus melarikan diri. Namun, saat ini, sebuah suara keluar dari perkamen, sial. Seseorang yang kuat akan datang. Hati-hati, hati-hati, kuat. Suyun sedikit tercengang. Dia hanya bisa mendengar suara renyah yang keras mendekat. Kamu orang yang tercela, beraninya lu baru saja memasuki tamasya Sekte Pedang Abadi. Mohon maaf dan berlutut, kalau tidak gue akan mengubahmu menjadi abu. Teriakan itu datang dan seorang murid Sekte Pedang Abadi yang berpakaian mewah muncul di langit di atas Suyun. Sangat cepat, Suyun ketakutan sampai ke tulangnya. Orang ini adalah salah satu yang disebut Tetua Pedang Abadi. Bagaimana kekuatannya bisa mengalahkan kekuatan orang ini? Sekte Pedang Abadi mengirim seseorang. Apakah lu mengatakan kristal surgawi? Tak tahu malu. Apakah ini cara mereka membalas gue? Suyun sangat marah. Melarikan diri, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan dengan kecepatan alam pemula rohnya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ahli di depannya? Apakah Sekte Pedang Abadi benar-benar menginginkan kristal surgawi? Lawannya hanya tinggal di langit dan menggertakkan giginya. Dia hanya berdiri dan menatap tangan yang memegang kotak harta karun itu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Penatua Pedang Abadi. Karena lu berhasil melarikan diri begitu cepat, biarkan gue melihat seberapa bagus kekuatanmu. Suyun hanya mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka kotak itu. Nak, lu, apa yang akan lu lakukan? Sekte Pedang Abadi bertanya dengan kaget. Karena gue tidak bisa melarikan diri, mengapa tidak melawan? Suara Suyun dipenuhi dengan penyesalan dan niat membunuh, tapi dia membuat keputusan terakhirnya. Bab 18, Serangan Balik Roh Novis. Di langit luas di atas, cahaya menyinari lawan dengan rambut putih berkibar yang berdiri di atas pedang putih ramping. Pria itu sebenarnya seorang wanita. Selain itu, dia sangat cantik. Dia memiliki perawakan ramping dan rambut seperti tinta yang mengalir seperti air terjun. Ciri-cirinya sangat indah, hampir sempurna. Dia memiliki mata seperti finiks yang menusuk, bibir yang lembut, pipi putih yang sempurna dan tampak seperti batu giok kristal. Dia memiliki kesucian seperti peri yang memancar dari sini, seperti bangsawan sejati. Jika seseorang tidak dapat menyaksikan situs ini, siapapun akan mengatakan bahwa wanita ini tidak pernah ada. Seperti bunga pucat segar dan redup dari matahari dan bulan setiap beberapa menit. Memu kau, siapapun yang melihat Dewi ini, lu akan dipenuhi dengan nafsu dan hati serta jiwa lu akan diambil. Sementara itu, Suyun menarik napas dalam-dalam. Kaca, kotak harta karun berisi kristal surgawi dibuka. Suasana surgawi yang menakjubkan berkembang biak seperti bunga teratai yang mekar seperti api. Angin meniup jubah Suyun saat dia membatalkan efek siluman pedang di tubuhnya. Dia berhenti menggunakan bubuk siluman. Kemudian, kiroh di sekitarnya mulai mengelilinginya, menutupinya seperti kepompong. Wanita abadi yang melihat aura di sekitarnya mulai menutupi Suyun, langsung dimarahi dari langit, berhenti segera. Kalau tidak, gue akan membunuhmu. Namun, Suyun hanya menutup telinga terhadap teriakannya. Kotak indah itu mulai kehilangan kilaunya saat sebuah batu gelap tiba-tiba meledak menjadi cahaya warna-warni yang cerah. Aura kuat yang dipancarkan batu-batu ini meluap, menyebabkan Suyun menjadi terengah-engah. Dia tidak bisa tidak mundur beberapa kali. Saat kotak itu bergetar di tangannya, dia merasa bahwa kotak itu bisa terbang begitu saja ke langit. Dia menenangkan sarafnya, mengatupkan giginya menahan aura sekitarnya membungkus di sekelilingnya. Penatua Pedang, bagaimana cara menggunakan ini? Suyun bertanya melalui giginya. Tanamkan di dadamu. Suyun tidak ragu untuk mengambil kristal surgawi. Begitu kristal surgawi berada di tangannya, rasanya seperti telah menjadi makhluk. Itu meronta-ronta, seperti ingin lepas dari genggaman Suyun. Dia mengepalkannya dengan kekuatan penuh untuk memastikan itu tidak bisa melarikan diri. Kemudian, tergelincir, kristal surgawi menghilang. Pada saat kristal surgawi menyentuh dadanya, itu mulai meleleh dengan cepat seperti es. Suyun mempertahankan kesadarannya dan tetap membuka matanya. Kemudian, dalam sekejap, cahaya gelap naik dari dada Suyun ke langit. Itu adalah pemandangan yang agung dan megah, seperti matahari terbit saat fajar. Benar-benar mengejutkan.
Suyun dikelilingi oleh puing-puing yang melayang di sekitarnya yang sepertinya memancarkan aura kekuatan. Tanah di bawah kakinya menjadi hitam arang. Melihat ini, wanita peri yang bermartabat hanya bergumam, tidak mungkin, bahkan jika itu hanya sebagian dari kristal surgawi, itu mengandung kekuatan dewa tertinggi. Gue tidak tahu bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya luar biasa. Suyun dipenuhi dengan keringat di wajahnya, karena kali ini, dia berada di bawah banyak tekanan. Dari kekuatan kristal surgawi, ki rohnya menembus banyak tahap. Kristal surgawi tetap berada di dadanya saat energi terus mengalir keluar darinya. Semangat ki sepertinya tidak ada habisnya. Tulangnya, pembuluh darah, organ, del semuanya diselimuti dengan gas emas misterius. Kedua matanya berubah menjadi emas, saat kristal surgawi di dadanya melepaskan ki roh. Tampaknya tubuhnya mulai mengumpulkan kekuatan tak terbatas. Dia langsung terlahir kembali. Dia melepaskan kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Kekuasaan. Suyun bisa dengan jelas merasakan semangat ki mengalir melalui dirinya. Sama seperti orang yang makan enak dan tidur nyenyak. Kelincahan, kekuatan, aura, indera roh dan kecakapan ki roh meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuan manipulasi spiritualnya telah menjadi mengerikan. Gelombang udara datang dan meniup Dewi Abadi kembali sedikit. Kristal surgawi benar-benar barang berharga, tetapi lu, orang yang lemah benar-benar harus menggunakannya. Namun, bagaimana lu bisa mengatasi yang abadi? Kultivasi lu yang buruk tidak dapat menahan kekuatan besar gue. Menyerah dan serahkan saja. Yang abadi tidak berani menunggu. Setelah dia selesai, salju putih yang mengelilinginya mulai berubah menjadi pedang dan tiba-tiba terbang menuju Suyun. Tepat saat pedang itu tiba, Suyun menukik untuk menghindar saat rambut berdiri di tubuhnya. Suyun menatap cahaya putih dan tetap terdiam. Masih tercengang, dia mengangkat pedangnya yang berkarat dan dengan tubuhnya yang diselimuti ki roh, dan menusukkan pedangnya ke serangan yang datang. Energi ki roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke pedangnya saat dia bentrok dengan pedangnya. Dentang, pedang berkarat sebenarnya berhadapan dengan pedang putih seorang immortal. Pedang bertabrakan. Meskipun pedang berkarat itu direndam dengan ki roh dan menjadi sangat kuat, pedang itu masih kalah dari pedang putih dan langsung hancur menjadi bubuk. Namun, pedang putih itu masih terus melaju dan langsung menuju ke Suyun. Bang! Pedang putih Dewi Abadi benar-benar kehilangan ki pedang sombongnya yang ganas. Karena bergetar gila-gilaan, tetapi dia terpaksa mundur dari kekuatan tabrakan. Hati Suyun menjadi dingin setelah dia melihat ini. Saat energi roh menyelimuti tangannya, dia bergegas menuju Dewi Abadi. Dia tidak bersenjata, tetapi dia masih bergegas maju untuk memberikan serangan yang ditujukan ke kepala Dewi Abadi. Jika serangan ini mengenai, maka yang abadi pasti akan mati dengan kepala terbuka. Namun, yang abadi itu menakutkan dengan cepat. Ketika tinju hendak menyentuh tubuhnya, dia menghilang begitu saja. Dia muncul kembali di belakang Suyun. Bang! Dia langsung menggunakan serangan telapak tangannya, menghancurkan tanah dan mengguncang pegunungan di sekitarnya. Batu terbang kemana-mana. Ki roh yang ditransmisikan tinju ke tanah seperti kekuatan air terjun yang menghantam tanah. Kamu sangat ceroboh. Melihat tindakan Suyun, Dewi Abadi sangat marah. Tangannya mencengkeram pedang putih dan melesat di udara untuk menusuk Suyun. Itu seperti kilat putih. Puci, pedang menembus Suyun. Darah berceceran. Tebasan pedang roh yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul di Suyun. Tetapi, ki roh misterius yang melilit Suyun langsung memblokir tebasan pedang roh yang masuk. Dan, Suyun bahkan tidak merasakan sakit. Kemudian, Suyun tiba-tiba berbalik dan menggunakan kekuatan spiritual misterius yang dalam. Dia menebas pedang putih dari yang abadi dan tinjunya mendaratkan pukulan ke bahu Dewi Abadi. Bang! Dewi Abadi tertangkap basah dan bahunya mendapat pukulan, lagi dan lagi sampai dia mulai batuk darah. Suyun menarik napas dalam-dalam dan melirik luka di dadanya. Dia melihat bahwa dagingnya telah rusak, tetapi ternyata dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Kekuatan abadi roh abadi yang dianugerahkan kepada gue, tidak heran para pembudidaya kecanduan kultivasi, ki roh abadi sangat menakjubkan. Kata Suyun. Sepertinya gue telah meremehkan kekuatan kristal surgawi. Saat peri mendesiskan kata-kata ini, matanya menyipit dan dia mulai terlihat serius. Dengan pedang putih di tangannya, dan satu mata tertutup,
dia mengutuk keras. Pedang untuk hatiku, bangkit semangat Ki, gue mengorbankan darah abadi, seni langit tertinggi. Dengan kata-kata yang diucapkan, angin di sekitar daerah itu tiba-tiba meningkat. Langit menjadi gelap dan puing-puing mulai naik. Angin puyuh putih mulai membungkus pedang putih, seolah-olah angin tertarik padanya. Tidak baik, tiba-tiba, Sword Elder memperingatkan. Ekspresi Suyun memucat saat dia mendengar peringatan dari tetua pedang. Seni pedang varian baru, Suyun berbisik. Seluruh lembah bulan sabit tampaknya memancarkan aura pedang, seolah-olah pedang roh Ki-nya telah membentuk medan mutlak. Lembah itu telah menjadi domain pedangnya. Banyak binatang roh di lembah segera bersujud untuk menyerah melawan kekuatan yang tak tergoyahkan ini. Binatang itu bahkan tidak berpikir untuk melawan kekuatan seperti itu. Nak, cepatlah, ini adalah pedang Ki murni. Jika gue masih hidup, itu hanya tipuan yang menyedihkan. Namun, lu hanya seorang murid pemula roh, lu tidak dapat menahan kekuatan gerakan ini. Cepat melarikan diri, meninggalkan. Penatua pedang meraung gugup. Namun, Suyun tetap diam. Seberapa lebar pedang Ki ini menyebar, pedang Ki ini ada di mana-mana, kurasa gue tidak bisa melarikan diri. Penatua pedang mengira dia salah dengar. Dia tertegun, apakah lu ingin menyerah? Tentu saja tidak, jawab Suyun. Tiba-tiba, dia tidak pergi, tetapi menuju ke arah yang berbeda, dia bergegas menuju yang abadi. Anak laki-laki, apa yang lu lakukan? Penatua pedang segera bertanya. Untuk mati. Melihat bahwa pria itu tidak melarikan diri, tetapi benar-benar bergegas ke arahnya. Yang abadi tersenyum. Kemudian dia pedang Ki menyelimuti pedang putihnya lagi dan dikirim menebang ke arah Suyun. Ledakan, ledakan, setiap tebasan memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk retakan yang dalam di tanah. Ini adalah kekuatan sejati dari roh abadi. Dengan teknik ini, dia tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah seluruh bumi. Saat pedang Ki terus membanting ke bawah dan menutupi seluruh langit, pedang Ki membuat Suyun menegangkan tubuhnya, kulitnya, pembuluh darahnya, dan sebagainya. Dia benar-benar tidak nyaman. Kamu sudah selesai bocah. Selesai. Lu terlalu sombong dan semuanya akan hilang. Penatua pedang berkata, lu terlalu sombong. Namun, penatua pedang terkejut bahwa dengan beberapa langkah, Suyun benar-benar langsung muncul di depan yang abadi. Tidak menunggu reaksinya, dia mengulurkan salah satu jarinya dan melepaskan tusukan pahit ke lengan abadi. Satu jari yang lembut, benar-benar menghasilkan efek misterius. Sehat, The Immortal hanya menggigil lagi dan lagi. Dengan pedang putih masih di tangannya dan gas putih yang mengelilingi lembah, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dari bibirnya. Serangan pedang Ki yang bergerak menuju Suyun tiba-tiba menghilang. Apa? Penatua pedang benar-benar tercengang. Bab 19, 60.000 koin roh. Pedang Ki besar yang memancarkan aura kuat menghilang begitu saja tanpa jejak. Di daerah sekitarnya, pedang Ki yang meluap sebelumnya telah menghilang. Semuanya hilang begitu saja, seolah tidak pernah terjadi. Bagaimana ini bisa? Dewi Abadi terkejut dan terkejut. Kau benar-benar menghancurkan seni pedang varian baruku. Hanya siapa lu? Tetapi tepat pada detik berikutnya, perutnya menerima pukulan dan seluruh tubuhnya mundur selangkah. Suyun tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Jika lu memiliki keuntungan, lu harus menang. Yang abadi sangat kesal dan mengabaikan efek yang jelas dari ramuan surgawi pada lawannya. Dia sedang memikirkan betapa tercelanya Suyun. Segera, dengan jentikan tangan, dia mengepalkan pedang putih dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura pedang menyapu lembah lagi saat pedang Ki mulai memenuhi lembah. Suyun tetap acuh tak acuh dan tidak ada rasa takut yang ditunjukkan. Dia sudah tahu hasil dari upaya yang tidak berguna ini. Saat itu, serangkaian pedang bersiul melengking mulai bergerak menuju lokasi mereka. Seorang tetua berjubah biru telah tiba. Dia melirik situasi dan melihat konflik. Dia melihat Immortal di tanah dan Suyun memegang pedang. Itu adalah Penatua Badai. Tampaknya dia telah mengalahkan kepala sekolah. Tanpa kristal surgawi, kepala sekolah sekte agama iblis dengan mudah ditangani. Hati Suyun menjadi dingin. Dia sekarang harus menghadapi Immortal dan Penatua Badai. Bahkan dengan bantuan kristal surgawi, bagaimana dia bisa memenangkan ini? Aku harus mundur. Dia mengambil keputusan, berbalik dan dengan cepat melarikan diri.
Kau ingin melarikan diri? Tidak semudah itu. Penatua Badai menambah kecepatannya dan dengan cepat mengikuti Su Yun dengan pedang Qi-nya menjerit. Dengan harta karun dalam genggamannya, Penatua Badai dengan kejam mengirim pedang roh Qi ke Su Yun. Tiba-tiba, dengan belokan tajam, Su Yun berbalik ke arah Penatua Badai. Tubuhnya dibungkus dengan Qi roh yang kuat dari kristal surgawi. Saat serangan pedang roh Qi mengenai tubuhnya, Su Yun mengabaikannya begitu saja. Kemudian, dia langsung membidik dahi Penatua Badai dengan tinjunya. Tuk! Penatua Badai tidak pernah menyangka bahwa Su Yun akan berbalik dan menyerangnya, sudah terlambat untuk menghindar. Dia segera memakan tinjunya dan terlempar ke belakang. Dia terbanting ke pohon dan tidak bisa berhenti gemetar. Penatua Badai terluka parah. Setelah Su Yun melihat ini, dia tetap tenang. Kekuatan Penatua Badai, bagaimana mungkin dia tidak menghindari serangan telapak tangan yang sederhana? Su Yun hanya takut. Meskipun dia berhasil mengalahkan pemimpinnya, dia masih terluka parah. Meskipun demikian, ini adalah kesempatan. Su Yun menatap tetua yang jatuh dan melompat dengan niat untuk membunuh. Dia membalikkan jalan aslinya dan tidak melarikan diri, sebenarnya. Dia bergegas menuju Penatua Badai. Dia ingin membunuhnya. Jauh di sana, Dewi Abadi melihat niat Su Yun dan memanggil. Hatinya bergetar, karena dia tidak menyangka bahwa Su Yun sebenarnya seberani ini. Dewi Abadi segera bergegas dengan niat untuk secara sembrono mendorong orang ini menjauh dari yang lebih tua. Namun, Su Yun tidak menghindar, bagaimanapun, masih ada perbedaan jarak. Tidak ada waktu bagi Dewi Abadi untuk membantu sesepuh ini. Dia hanya bisa menghancurkan kepala Penatua Badai dan menghindari Dewi Abadi. Kuncinya hanya untuk tidak terluka, dengan kekuatan kristal surgawi. Selama dia tidak terluka parah, dia tidak bisa mati. Tiba-tiba, dadanya menjadi panas dan seketika kekuatan yang sangat melimpah yang bocor seperti balon mulai dengan cepat menghilang. Tidak bagus, efek dari kristal surgawi akan segera berakhir. Penatua Pedang berseru dengan keras. Efeknya menghilang, tanya Su Yun. Kamu dapat menggunakan kristal surgawi dan itu sangat kuat. Namun, karena kultivasi lu buruk, itu tidak akan bertahan lama. Itu tidak bisa bertahan lama. Setelah Su Yun mendengar ini, wajahnya memucat. Saat ini, dengan kekuatan kristal surgawi dia bisa membunuh Penatua Badai, tetapi membunuh tanpanya. Apakah dia bahkan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Dewi Abadi? Jika efek dari kristal surgawi menghilang, dia akan mati. Saat pikiran Su Yun dengan cepat menilai situasi dengan kecepatan kilat, dia segera membuat keputusan. Su Yun tiba-tiba berbalik lagi dan mengalihkan arah niat membunuhnya. Kali ini, dia menuju ke arah Dewi Abadi. Mata Dewi Abadi melebar karena terkejut dan ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Dia berhenti di jalurnya karena dia tidak tahu bagaimana dia akan membela diri. Kemudian, di detik berikutnya, Su Yun mengambil kesempatan dan dengan cepat mendekat, berbalik dan melarikan diri. Dewi Abadi mengangkat alisnya. Meskipun demikian, dia tidak mengejar. Sebagai gantinya, dia pergi ke arah Penatua Badai dan mengambil 2 pil obat dan memberikannya kepada Penatua Badai yang terluka. Penatua Badai menelan pil dan kulitnya meningkat pesat. Kenapa lu tidak mengejarnya? Penatua Badai bertanya saat dia perlahan bangkit, melirik ke arah jalan Su Yun. Ketika dia menelan kristal surgawi, terlalu merepotkan untuk berurusan dengannya. Kita harus menunggu efek dari kristal surgawi menghilang sebelum kita memiliki kesempatan. Apakah lu bisa menemukannya? Ya, Dewi Abadi mengulurkan tangannya dalam cahaya dan di antara jari-jarinya, orang bisa melihat sehelai rambut yang sangat halus. Sementara itu, dengan cadangan terakhir dari kristal surgawi habis, Su Yun pingsan di hutan belantara. Setelah Su Yun sadar kembali, dia merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan aslinya. Dia segera mengeluarkan makanan dari cincin spasialnya dan dengan rakus memakannya sampai dia kenyang. Dia butuh 1 hari penuh untuk pulih. Kristal surgawi sangat melelahkan dan seseorang harus berkultivasi selama 50 hari untuk memulihkan Qi roh sebelum dia bisa maju ke alam berikutnya. Bahkan jika butuh 100 hari, itu tidak akan mengejutkan. Ini adalah biaya menggunakan kristal surgawi. Berkaitan dengan kristal surgawi, Su Yun tidak sepenuhnya memahami sifat-sifatnya. Dia hanya tahu bahwa itu adalah harta kuno yang tak ternilai. Dia duduk bersila di atas batu datar dan membuka kotak harta karun itu.
Dia mengambil kristal surgawi dan dengan hati-hati memeriksanya. Kristal surgawi telah kehilangan kilaunya. Awalnya berwarna gelap, tetapi sekarang menjadi abu-abu. Itu tidak mengeluarkan bau apapun dan energi di dalamnya sepertinya sudah habis. Su Yun tidak bisa menyia-nyiakan hari-harinya untuk pulih, karena dia harus mencapai tujuannya. Dia telah memperoleh kristal surgawi, jadi tujuannya tercapai. Meskipun perjalanan ini memakan waktu lebih lama dari yang diperlukan, dia masih memiliki panen besar. Setelah menemukan kota terdekat, dia membeli kuda jantan lain dan bergegas menuju kota Danau Cermin. Dia langsung pergi ke rumah lelang Skysun. Di sini, itu masih penuh sesak dengan kerumunan besar. Bisnis itu ramai dan ramai. Su Yun menarik napas dalam-dalam saat gilirannya menyerahkan tugasnya. Dia membuka cincin spasialnya dan mengobrak-abriknya untuk menemukan tugas buah bulan sabit. Dia kemudian menyerahkan tugas itu. Tolong beri gue kartu tugas. Resepsionis Li Fei dengan malas memanggil. Kartu tugas diserahkan dan buah bulan sabit diberikan. Setelah resepsionis Li Fei melihat buah itu, wajahnya yang longgar tiba-tiba terkejut. Dalam 10 tahun resepsionis bekerja untuk rumah lelang matahari langit, dia pernah melihat buah bulan sabit sekali. Tubuh yang gelap dan seperti api itu tak terlupakan. Ini, Li Fei mengambil buah itu, menatapnya dan tiba-tiba merenggut keras Su Yun dan menatap. Lu benar-benar berhasil mendapatkan buah bulan sabit. Setelah Li Fei memeriksa kartu tugas, dia hampir meneriakkan isinya dengan keras. Tolong beri gue hadiahnya. Bagus, sangat bagus. Li Fei tiba-tiba bersorak dan mengangguk. Dia kemudian melanjutkan untuk mendapatkan hadiah. Tetapi ketika dia pergi untuk mendapatkan hadiah, matanya masih penuh dengan ketidakpercayaan. Li Fei bukan pembudidaya, tetapi di rumah lelang Skysun, ada banyak pembudidaya roh. Dia merasa bahwa level Su Yun tidak terlalu tinggi. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan buah bulan sabit? Pria ini sangat aneh. Apakah dia punya pembantu? Li Fei bingung. Setelah kira-kira beberapa menit, kartu mata uang roh diisi dengan 60.000 koin roh dan diserahkan kepada Su Yun. Su Yun mengkonfirmasi jumlahnya. Benar. Kemudian dia berlari menuju area perdagangan dan mulai memilih bahan dari tumpukan besar. Kemudian dia berlari menuju area perdagangan dan mulai memilih bahan dari tumpukan besar. Pelet obat budidaya, pelet bunga ilahi, pelet langit merah, pelet giok kristal, pelet hati suci. Menempa obat tubuh, pasta tubuh penyembuhan, obat naga ilahi, bedak tubuh yang menentang. Manual latihan penguatan tubuh 1 inti. 1 kristal tungku alam. Aku butuh banyak bahan alkimia. Aku juga membutuhkan bahan kultivasi ini. Di depan jendela, Su Yun meminta banyak bahan. Sementara daftar materi sedang dibuat. Personil yang menyelesaikan pesanan di dalam sangat sibuk. Mereka terus-menerus melihat catatan untuk menemukan materi. Banyak anggota staf lain masuk ke dalam untuk membantu. Sumber daya rumah lelang Skysun sangat besar dan banyak barang tidak dapat dibeli di tempat lain. Meskipun demikian, dengan Su Yun memesan begitu banyak bahan yang relatif langka, orang-orang di belakang tampak tercengang. Bagaimana seorang murid spirit novice memiliki begitu banyak uang? Orang-orang di belakang berbicara satu sama lain dengan tenang. Setengah jam kemudian, hanya 2.000 koin roh yang tersisa dari 60.000 koin roh asli. Cincin spasial sekarang diisi dengan bahan-bahan. Semuanya sudah siap. Su Yun dengan cepat meninggalkan rumah lelang Skysun. Dia menaiki kuda jantan dan pulang dengan kecepatan penuh ke wilayah keluarga Su. Bab 20, Tuan Muda yang Perkasa. Bahkan sebelum kelahirannya kembali, Su Yun tidak berhasil memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tetapi untuk menentukan mengapa kemajuan kultivasinya mandek, dia menjelajahi benua, berbicara dengan banyak orang dan mengalami banyak hal. Dia terutama berbicara dengan para pembudidaya dari benua iblis untuk mencari teknik iblis yang bisa dia gunakan. Karena itu, dia lebih terbuka terhadap ide dan pendapat, membuatnya jauh lebih dewasa daripada kebanyakan orang. Su Yun kembali ke rumah 2 hari kemudian untuk menyelesaikan beberapa hal. Karena kuda jantan pemilik kandang menghilang, dia hanya bisa meminta agar dia memberi kompensasi kepada pemiliknya dengan kudanya yang dia beli dari Mirror Lake Town. Untungnya, karena kuda jantan itu berbadan sehat dan memiliki anggota badan yang berkembang dengan baik,
pemilik kandang tentu saja sangat puas dan bahkan tidak meminta kompensasi lebih banyak kepada Suyun untuk kontrak peminjaman kuda yang hilang itu. Setelah masalah diselesaikan, Suyun kembali ke arah kabinnya di hutan. Dalam sebulan lagi, akan ada turnamen yang diadakan di dalam keluarga. Gue mendengar bahwa setiap keluarga besar sudah mempersiapkannya. Lu perlu berlatih keras. Apakah lu pikir lu dapat mencapai peringkat tinggi di turnamen? Apakah lu yakin tidak ingin menunggu 3 tahun lagi? Di jalan-jalan pedesaan, seorang wanita parubaya yang cukup besar menyilangkan tangannya, menghadap seorang pria muda saat dia memarahi. Pria itu membungkuk dalam diam ketika ucapan wanita itu menjadi semakin sengit. Nak, lu tidak perlu peduli dengan apa yang dikatakan wanita muda ini kepadamu. Lihatlah anak-anak orang lain, tidak ada yang berkultivasi rendah. Gue mendengar bahwa selama lu masuk ke peringkat 200 teratas untuk turnamen, ayah akan bangga. Jika lu tinggal di rumah, tidak pernah pergi ke lapangan militer untuk latihan, tidak pernah berkultivasi dan terus seperti ini, apakah lu akan berarti apa-apa? Ibu, masuk ke peringkat 200 teratas jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, oke. Dalam setiap pertarungan di turnamen ini, sangat sedikit orang di sekte kecil kami yang bisa masuk. Gue mendengar terakhir kali. Hanya 12 orang yang berhasil masuk ke turnamen dan begitu lu masuk, lu bersaing dengan 7.000 pembudidaya. Apakah lu benar-benar berpikir bahwa putra lu dapat menonjol di antara semua orang ini? Jangankan menonjol untuk keluarga di turnamen ini, gue mencari kematian jika gue berpartisipasi. Ini tidak berguna, kata pemuda itu dengan wajah pahit. Setelah wanita parubaya mendengar ini, dia tiba-tiba dengan marah meraung, "Nak, lu tidak ingin berpartisipasi dalam turnamen ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu, satu-satunya kesempatan yang dimiliki keluarga kami, jadi bagaimana lu bisa mengatakan hal seperti itu? Lihatlah anak tetangga sebelah, dia berlatih keras setiap hari di lapangan pencak silat. Gue mendengar bahwa dia telah menembus tahap ke-7 alam roh pemula dan bahkan mungkin akan segera menembus tahap ke-8. Lihatlah dirimu, masih pada tahap ke-6 dari alam roh pemula. Lu, kenapa lu begitu mengecewakan?" Setelah berbicara sebentar, ibu itu mulai menangis. "Ibu, itu tidak sama. Wang Su menghemat uang di tahun-tahun awal dan berhasil membeli obat roh untuk berkultivasi. Dengan menggunakan obat-obatan jenis ini, ia berhasil berkembang dengan cepat. Lihat gue, apakah lu pernah memberi gue sesuatu untuk berkultivasi? Gue sudah berada di puncak alam kultivasi tahap ke-6, tetapi kemajuan gue telah mandek tidak peduli seberapa keras gue berlatih. Oh ibu, jangan berpikir tentang pembudidaya roh lagi. Gue pikir menulis naskah di rumah sudah cukup baik." Setelah wanita parubaya mendengar ini, dia menangis lebih keras. Suyun memperlambat langkahnya setelah dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa membantu bahwa dia merasakan perasaan campur aduk di hatinya. Di dunia ini, bakat spiritual memang sangat penting, tetapi juga penting agar kondisi eksternal optimal. Apalagi untuk saat-saat penting seperti masa-masa awal budidaya atau terobosan-terobosan yang membutuhkan budidaya pelet, berbagai teknik, dan lain sebagainya. Turnamen 3 tahunan keluarga Su. Suyun berbisik. Di keluarga Su, setelah seorang murid sekte luar sebelum usia 20 menembus alam roh menengah, alam kedua, setelah pemula, mereka harus memenuhi kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Jika seseorang tidak bisa masuk dalam usia 20 tahun, biasanya akan menjadi terlalu sulit untuk maju di masa depan, jadi orang akan menyerah begitu saja. Alasannya, bahkan jika mereka berlatih keras, kemajuan mereka akan mandek, jadi akan sia-sia bahkan mencoba untuk mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Ini membutuhkan tes kekuatan, di mana setelah hasil kekuatan keluar dan memenuhi standar, lu dapat memasuki sekte dalam. Namun, ada satu metode lagi, dan itu adalah turnamen keluarga Su trianual. Rentang masuk, sekte dalam dan sekte luar. Tidak ada batasan jumlah peserta dalam kompetisi. Hadiah kompetisi, hadiah besar untuk keluarga anggota peringkat, pelet budidaya, dan teknik. Untuk kinerja yang luar biasa, keluarga Su akan menyediakan seorang guru untuk melatih praktisi selama 3 tahun. Ini adalah yang paling bermanfaat, karena ada banyak orang yang tidak berada dalam sekte atau keluarga besar, mereka harus bergantung pada buku untuk jalur kultivasi mereka. Metode trial and error ini akan menyebabkan banyak kesalahan. Namun, dengan profesional terlatih di sisi lu, kemajuan akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu,
turnamen akan sangat kompetitif. Hadiah bonus tambahan untuk murid sekte luar, memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam keluarga Su. Meskipun ini sederhana, itu adalah hadiah yang tak ternilai bagi siapapun dari sekte luar keluarga Su. Setelah Su Yun membaca ini, dia berbalik dan menuju ke arah titik pendaftaran turnamen. Saat dia mendekati pendaftaran turnamen, ada kerumunan orang, pria dan wanita berkumpul di sini. Namun, semua berpakaian ringan, tanpa senjata sihir dan tampak biasa saja. Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran berasal dari sekte dalam keluarga Su, karena hanya sedikit ahli yang punya waktu untuk melakukan pendaftaran. Karena itu, mereka memiliki seseorang dari sekte dalam. Mereka harus memberi kesempatan kepada para pembudidaya sekte luar, jika tidak, akan ada kerusuhan. Nama, petugas yang bertanggung jawab atas pendaftaran berteriak, bahkan tanpa melihat ke atas. Li Feng, dunia, ini, itu adalah alam pemula, 6 tahap. Kata pria sederhana dan jujur itu malu. Orang-orang di belakangnya menunjukkan sedikit rasa jijik di wajah mereka. Petugas tidak memperhatikan, tetapi murid-murid lain dari sekte luar mencibir dengan jijik. Li Feng marah di dalam hatinya, tetapi mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada dia, jadi dia hanya bisa pergi dalam diam dan menelan kata-katanya. Petugas itu melanjutkan caranya melewati barisan orang sampai tiba giliran Su Yun. Nama depan, Su Yun. Su Yun, petugas itu mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya. Su Yun dengan ringan menganalisis petugas di depannya dan tiba-tiba dia mengenali wajah yang dikenalnya. Sudah hai, lu petugas sekte dalam untuk turnamen. Su Yun tiba-tiba bertanya. Oh, Tuan Muda Su, gue masih mengingatmu. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan lu. Murid sekte dalam Su mencibir saat dia bangun. Sudah hai berusia sekitar 5 atau 6 tahun lebih tua dari Su Yun dan bertanggung jawab atas gudang. Rumahnya sangat mewah dan selama penghitungan persediaan, banyak persediaan biji-bijian tidak ditemukan. Semua orang tahu bahwa Sudah hai menggelapkan, tetapi karena dukungan Su Guimu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, Su Guimu asli yang dikenal Su Yun selalu membenci Su Yun. Ini karena saat Su Yun menyelidiki alasan kekayaan besar Su Guimu, Su Yun mengungkap beberapa rahasia. Rahasia-rahasia ini tersebar begitu cepat, bahkan Su Guimu pun tidak dapat mengendalikan situasi. Su Dahai adalah orang yang tidak beruntung, dan ketika urusan Su Guimu dengannya terungkap, dia kehilangan segalanya. Dia dihukum dengan dipaksa untuk tinggal di luar di bawah terik matahari dan angin bertiup selama beberapa hari. Aku tidak menyangka, Tuan Muda Su yang bermartabat akan benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi ini, tapi, lu diusir dari rumahmu. Apakah lu bahkan punya nyali untuk mendaftar? Apa, setelah lu makan di luar di daerah kumuh, apakah lu akhirnya kehilangan manfaat dari sekte dalam keluarga Su? Sudah hai meneriakkan ini, dengan sengaja membiarkan semua orang mendengarnya dalam jarak 4 yard. Meskipun Su Yun dikeluarkan dari sekte dalam keluarga Su, yang merupakan pengetahuan umum bagi semua orang di sekte dalam dan sekte luar keluarga Su, tetapi hanya sedikit orang yang pernah melihat Su Yun. Setelah Su Dahai memanggil, banyak orang mulai mengerti dan bisikan mulai terdengar di belakang. Jadi dia adalah Su Yun. Dia hanya sampah keluarga Su, dengan kondisi yang sangat baik ketika dia lahir, dan dia hanya mencapai tahap ke-7 dari alam roh pemula. Kualifikasi apa yang dia miliki? Gue khawatir sebelum dia berusia 20 tahun dan dia mungkin masih belum bisa melangkah ke alam perantara roh. Pemborosan seperti itu, dia hanyalah sampah, yang dibesarkan dengan baik. Jika gue berada di sekte dalam dan menikmati bidang seni bela diri yang unggul, pelet budidaya, dan pelatihan, gue yakin bahwa gue akan menembus alam perantara roh. Bagian utamanya adalah, kita tidak lebih buruk dari sekte dalam, tetapi tempat kelahiran kita tidak bisa dibandingkan. Segudang suara ejekan menghina terdengar di kerumunan. Tampaknya bahkan orang-orang di luar keluarga Su membenci Su Yun. Mulut Su Dahai terbelah dalam senyum bangga. Wah, gue ingin lu meninggalkan keluarga Su sama sekali. Pikir Su Dahai, aku masih bisa melamar, kan? Ironisnya, Su Yun hanya melanjutkan seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tentu saja, melihat Su Yun tetap tenang, Su Dahai hanya terkekeh. Dia segera duduk kembali di posisinya. Apa, Tuan Su muda yang bermartabat bahkan harus mendaftar untuk turnamen? Gue kira lu menelan penghinaan lu.
Artinya, Lu bahkan tidak berada di keluarga Su lagi. Apakah Lu akan kembali? Tepat ketika percakapan antara Su Dahai dan Su Yun berakhir, sebuah suara yang jernih dan cerah terdengar.